Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan video selanjutnya, yaitu pembahasan tentang penjualan dan batal penjualan ya. Ini video keempat saya buat. Oke, jadi seperti biasa kita masuk koneksi ya. Oke. Oke. Nah, yang pertama kita akan melakukan transaksi penjualan. Jadi kita klik menu penjualan, lalu kita tambah. Berhubung pada saat pembuatan video ini saya tidak menggunakan barcode scanner ya. Jadi saya tidak menggunakan barcode scanner. Kalau ada barcode scanner tinggal scan aja barangnya, nanti otomatis masuk ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan keyboard tanpa barcode scanner, jadi centangan barcode ini kita harus hilangkan ya. Tetapi posisinya sekarang dia tidak aktif ya. Jadi kita harus tekan F3. Ini udah nanti akan saya bikin dokumentasinya ya. Dalam bentuk doc gitu. Dalam bentuk dokumen saya buat list tombol-tombol tersembunyi gitu ya. Oke, jadi tekan F3 baru bisa saya klik. Saya klik. Nah, lalu saya tekan enter di sini untuk memilih barang. Nah, misal saya mau buat kerincingan sama fishing game ya. Jadi untuk memilih tinggal kita klik 2 kali. Lalu kita oke. Nah, ini kan secara otomatis kuantitinya 1. Bagaimana nanti kalau kuantitinya barang ini lebih dari 1? Nah, tinggal klik 2 kali. Kita bisa ketik manual di sini ya. Kita jual 3 misal. Ya. Dan kita harus klik di sini sekali ya. Di baris ini pokoknya kita klik. Supaya apa? Supaya subtotalnya berubah. Nah, seperti itu ya. Itu kalau kita isi manual. Nah, bisa juga kita menggunakan back up, back down ya. Ini. Nanti kalau misalnya jumlahnya 5, ini tinggal klik 2 kali kan. Nah, seperti itu. Kalau mau diturunin tinggal klik yang ini. Ya. Oke. Nah, sama kita harus klik sekali supaya subtotalnya berubah. Ya, saya ulangi, misalnya kalau 5 ya. Saya klik. Nah, subtotalnya berubah kan? Nah, seperti itu. Lalu kita pilih barang yang lain. Misalnya kerincingan pohon. Saya oke ya. Klik 2 kali, ini saya misalkan 2. Nah, seperti ini. Nah, saya pilih lagi barang. Misalkan gitar B, saya tambah. Bisa juga seperti ini. Tadi kan kuantitinya kita ubah di sini ya. Bisa juga misalkan gitar B, kita pilih lagi gitar B, ya. Secara otomatis kuantitinya bertambah ketika saya oke. Nah, seperti itu. Ya, gitar B. Go. Nah, tapi nanti kalau barang yang lain misal motherboard misal, klik 2 kali, oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Itu kita, dan logikanya, asumsinya ini kita memasukkan barang di keranjang ya. Jadi data ini belum simpan ke database ya. Baru kita simpan sementara di gridnya. Belum simpan ke database ini. Terus orang ini mau membatalkan penjualan. Kalau mau membatalkan, anggaplah salah satu item barang ini dibatal semua ya. Tinggal pilih salah satu barang. Misalnya saya mau batal gitar B ya. Berarti kita klik, lalu kita klik kanan, batal item. Batal item berarti salah satu yang kita pilih itu yang batal. Tapi kalau batal semuanya akan dikosongkan di keranjang ya. Seperti itu ya. Nah, akan tetapi kalau kita batalnya itu bukan semua dari kuantiti tersebut, misalnya kerincingan pohon 2, tapi saya mau batal 1, kan tinggal begini aja nanti. Nah, seperti itu ya. Tetapi kalau kita mau batal semua, tinggal klik kanan, klik batal semua. Nah, seperti itu. Paham sampai sini ya? Oke. Saya ulangi, masukkan barang. Ini kita lihat stoknya 985 ya. Bisa juga
ya, bisa juga langsung tekan F12 apabila kita menjual barang satu item ini tapi kuantitinya lebih dari satu. Ya, saya tekan F12. Nah, saya mau tinggal masukkan jumlah yang kita jual gitu kan, 10. Tinggal saya enter ya. Lalu di sini saya oke ya. Ini cara berikutnya ya. Jadi banyak banget caranya. Botol minum TG ya. Botol minum TG nanti secara otomatis kuantitinya 2. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi aman kira-kira sampai sini ya. Oke. Lalu kita orang tersebut bayar ya. Dia ini bayar. Untuk pembayarannya bisa tunai, bisa hutang, bisa transfer. Hutang sama transfer nanti saya jelaskan. Dan kebetulan di sini saya menggunakan printer mini printer yang ukuran 58 ya. Nah, jadi di sini secara otomatis nanti kalau kita install printer otomatis muncul di sini ya. Jadi ini udah otomatis dari sistem saya ambil ya. Ya, saya pilih 58, secara otomatis kursornya di sini. Nah, di sini ada centangannya ya. Kalau saya centang ini nanti ada preview nota, tetapi untuk standar printer yang besar, misalkan kertas continuous ya, kayak LX300, LX310, nah seperti itu, atau printer standar biasa kayak IP2770 ya, kayak MP287 seperti itu. Itu kalau kita centang ini. Kalau kita nggak mau menampilkan preview itu centangan print seperti itu, kita tinggal hilangkan centangnya. Kalau kita mau cetak struk mini yang di mini printer, ini harus dicentang ya, harus dicentang. Kalau yang ini kalau saya centang berarti ukuran struknya itu untuk printer mini, untuk mini printer atau untuk printer struk yang ukuran kertasnya 76 dan 80 mm ya. Ingat kalau dicentang berarti untuk ukuran kertas 80 dan 76 mm ya. Akan tetapi kertas yang kita gunakan sekarang adalah 58. Nah, kalau kertasnya di bawah 76, di bawah 80 mm, ini jangan dicentang. Ya, ini jangan dicentang. Oke. Kalau yang ini customer display-nya udah saya jelasin di video 3. Dia tinggal bayar, saya masukkan uangnya misalkan 120.000. Nah, misalnya ini 12.000, tinggal kita tekan enter, tetapi kan uangnya nggak cukup nih, nanti ada konfirmasi dia. Nah, uang pelanggan tidak mencukupi ya. Oke, jadi ya tinggal tambahkan 120. Oke. Ini nominal uang pelanggan, ini total belanja kita, ini kembaliannya ya. Oke. Untuk menyimpan transaksi kita tinggal tekan enter dan langsung keluar struk. Nah, seperti ini. Ini kita beli kerincingan, harganya 10.000. Kuantitinya sebanyak 10, jadi 10.000 dikali 10 ya, jadi 100.000. Botol minum TG ini tuh kuantitinya 2 kali 8.500 yaitu 17.500. Di sini ada jumlah ini jumlah keseluruhan, terus ini total yang harus dibayar. Kok ini sama ya, misal pertanyaan. Nanti misalkan ada diskon, nah yang total ini nanti akan muncul harga setelah diskon gitu ya. Terus bayar ini nominal uang pelanggan, terus ini kembaliannya, terus ini kasir yang aktif ya, seperti itu. Nah, ini nama tokonya nanti bisa diatur di profil ya. Ini bisa diatur di profil. Ini nama pelanggannya nanti. Kebetulan ini pelanggannya umum ya, jadi begini aja. Nanti kalau pelanggannya member, nanti akan muncul nama pelanggan member tersebut. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya ya, selanjutnya nih.
Kita melakukan transaksi. Oke. Misalnya pistol air, botol, sama Jeep KTG. Oke, Jeep KTG-nya misalkan 5. Nah, seperti ini ya. Tetapi kita mau pending dulu transaksi ini ya, kita pending. Jadi kalau kita pending, kita tekan back up di keyboard kita. Nah, pending transaksi. Oke. Jadi di pending dulu, nanti ada orang lain yang melakukan transaksi terlebih dahulu. Misalnya ada orang lain beli barang ya, dia ini buru-buru gitu kan. Yang tadi itu yang pending itu anggaplah mungkin dia lupa ya, lupa barang, mau ambil lagi yang lain gitu. Oke, seperti itu. Nah, yang kita pending tadi ini kan orang ini transaksinya udah selesai kan, udah pergi. Terus ada tadi yang pending itu mau kembalikan ya. Tadi back up, tinggal back down aja ya. Nah, ini barang yang dipending. Kalau mau gimana? Jadi semua barang ini diambil kan? Jadi oke, tinggal pilih semua, simpan ke keranjang. Oke, seperti ini ya. Ini udah masuk semuanya. Terus ada dia tambahan lagi, misal akuisi, misal tambahan lagi. Kita tinggal bayar 115.000, enter. Oke, seperti itu ya. Itu kalau pending ya. Kita simpan. Oke. Terus selanjutnya, tadi kita sudah menjelaskan, atau saya telah menjelaskan, ketika kita ingin membatal transaksi penjualan ya. Nah, ketika kita ingin membatal transaksi penjualan, kita tinggal klik kanan. Kalau salah satu berarti batal item, kalau semua berarti batal semua kan gitu. Tetapi masalahnya sekarang adalah begini. Transaksi ini sudah dilakukan, data sudah tersimpan, orangnya pun sudah pergi gitu ya dari toko kita. Jadi dia sudah bayar, tetapi di tengah jalan atau anggaplah dia sudah keluar dari toko kita, mau dia datang kembali, dia mau membatalkan gitu kan ya. Nanti kita masuk di batal penjualan ya. Terus bagaimana kita melihat transaksi terakhir? Nah, tinggal nanti klik kanan aja, kita urutkan berdasarkan tanggal, misalnya ascending ya. Kita lihat yang tanggal terakhir, ya udah berarti yang paling bawah kan logikanya. Nah, yang ini dua ini kan. Oh, tadi yang Jeep KTG-nya kan 5 dia kan. Oh, saya nggak jadi 5 dah, saya 3 aja. Berarti kan nanti tinggal pilih ya. Jumlah yang kita batal misalnya 3. Maksudnya 3 yang kita ambil jadinya, oh berarti kita batal 2 misal. Kita tinggal tekan enter, ini stok awalnya kan 986 ya. Ini 988. Tinggal kita simpan batal penjualan dan secara otomatis ya, secara otomatis dia berubah ya. Dan stoknya juga pun berubah ya. 988. Sorry, di sini kita cari barang dan ID barang ya. Tadi Jeep kalau nggak salah. Nah, Jeep KTG kan 988. Seperti itu ya kalau batal penjualan. Nah, yang batal penjualan ini nanti bagaimana dengan struknya gitu kan ya. Oke. Nah, di sini kita tidak bisa menampilkan struk. Nah, berarti kita tinggal melihat aja ya, kita urutkan dulu. Yang tadi yang Jeep KTG, kita coba lihat struk jualnya ya. Kita lihat struk jualnya, nah seperti ini. Ini Jeep KTG jadinya tadi 3 ya, karena sudah batal 2. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk batal penjualan ya, dan transaksinya yang biasa. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya
berhubung nggak terlalu panjang ini, selanjutnya kita akan coba melakukan transaksi, ya, transaksi penjualan, tapi posisinya adalah hutang, ya, jadi statusnya hutang. Jadi intinya kalau ada pelanggan kita yang mau hutang, yang bisa hutang itu adalah pelanggan yang sudah terdaftar, ya. Nanti terserah toko yang menggunakan program saya, dan saya telah menyediakan fitur anggota dan set point, ya. Jadi misalkan kita punya pelanggan dan kita ingin membuatkan dia kartu nama atau kartu member, ya. Jadi ketika dia belanja ada poin dan lain sebagainya. Oke, saya langsung contohkan. Misal saya daftarkan satu anggota dan anggota ini nanti beli barang, ya, tapi dia hutang dulu atau bayar setengah dulu gitu, ya. Oke, kita tambah dulu anggotanya. Caranya ini tinggal klik kanan di menu data anggota ini, input data anggota, tambah. Oke, misalkan nama anggota kita, nama anggota kita misalkan Budi, Jalan Kerinci nomor 1, Kota Mataram misal. Ini tekan enter, wilayah Kota Mataram, nomor telepon 081234567810, ya. Nah, ini barcode-nya untuk apa ini? Barcode-nya ini adalah kalau kita nanti buat kartu member, jadi kartu member nanti ada QR code atau barcode, nanti tinggal kita scan, muncul kode dari barcode-nya, kode dari QR code-nya di sini, gitu, ya. Ini saya contoh aja dah. Kode QR code misal. Terus poinnya gimana ya? Masukin aja defaultnya 0, ya, 0 gitu kan. 0. Tinggal kita simpan. Oke. Jadi kita sudah simpan, sudah daftar satu anggota kita yaitu Budi, ya. Dan Budi ini mau belanja, dan belanjanya dia mau bayar setengah atau dia mau hutang gitu kan. Tinggal kita masuk di penjualan, tambah, ya. Jadi kita nggak bisa langsung ambil barang transaksi, nggak bisa, nanti larinya ke umum, ya. Berarti mau nggak mau kita harus ambil dulu anggota yang mau belanja itu, ya. Yang mau belanja itu kita pilih dulu anggotanya, yaitu kita tekan F5, ya. Tekan F5, ini ada Budi. Nanti kalau misalkan data anggota kita banyak, tinggal ketik aja Budi, ya. Tapi nanti kalau Budinya juga bukan satu orang nama Budi, anggaplah 10 orang namanya Budi semua. Tinggal kita scan aja nomor QR code-nya, ya. Nanti secara otomatis dia. Nah, nanti secara otomatis akan ke filter, ya. Jadi kita tinggal klik 2 kali udah masuk Budi. Terus Budi ini beli barangnya itu, ini harus dinonaktifkan dulu, dihilangkan centang barcode-nya. Misalnya Budi ini dia mau beli motherboardnya dia beli 2. Oke. Terus dia mau beli gendongan bayi juga, gendongan bayi dia beli 1. Oke. Dan dia ini posisinya mau hutang, ya, entah nanti hutang semua atau separuh, nanti di lain tempat kita atur. Ini kita harus centang status hutang, ya. Juga kita hilangkan ini karena kita pakai printer 58. Dan di sini nggak bisa kita taruh uang separuh nggak bisa kesimpan kan. Jadi logikanya di sini uang harus masuk semua dulu, walaupun nanti dia bayar setengah atau nggak bayar sekalipun, ya, atau dia hutang semuanya, ya. Tapi di sini kita harus masukkan ini formalitasnya supaya data bisa tersimpan, ya. Misal 1.350.000. Oke, ini kita simpan. Oke, kita lihat ini tuannya Budi, ya. Budi dia beli motherboard 2, 600 kali 2 1.200.000, seperti itu, ya.
Oke. Terus Budi ini mau bayar 500 dulu ya. Kita kembali ke menunya. Kita masuk ke sini ya. Klik kanan di anggota, lihat hutang ya. Oke, jadi ini Budi ini. Budi, kita tinggal klik kanan di Budi itu. Lihat item barangnya. Nah, dua ini yang dia beli. Ini total transaksinya nih. Total hutang, sisa hutang. Jadi dia belum bayar sama sekali. Misal kita bayar 500 gitu kan. Nah, kita tekan enter. Oke. Nah, jadi Budi ini sisa hutangnya 808.000 ya. Yang sudah terbayar 500 dan posisinya masih hutang. Nanti kalau udah bayar semua nanti statusnya lunas di sini. Nah, seperti itu. Kita lihat laporan penghutangnya. Nah, seperti ini. Ini dua barang yang dihutang ke Budi ya, yaitu motherboard dan gendongan bayi. Harganya ya, ini total hutangnya ya. Terus ini sisa hutangnya ya. Di sini tidak ada informasi dia sudah bayar berapa ya. Tetapi di informasi dia sudah bayar berapa itu adanya di sini. Adanya di sini ya. Preview nota. Ini nota, oke, di sini nggak ada, statusnya masih hutang. Atau kita lihat di sini. Bukti bayar, nah di sini kelihatan dia sudah bayar 500.000 ya. Kalau ini abaikan aja, yang penting kita lihat dia bayar 500.000. Ini detail anggota ya. Nah, bisa juga di sini kita tinggal lihat total sisa hutangnya ini, total hutangnya ini ya. Oke. Misalnya nama ya, berdasarkan nama Budi. Oke. Itu kalau yang hutang ya. Begitupun untuk yang transfer ya. Transfer intinya yang transfer sama dengan yang hutang ya, jadinya dia harus ya, dia ini harus kita daftarkan dulu ya. Jadi kita coba transaksi lagi, misalkan Syahrir gitu ya. Celana panjang, si dia anak misal, Tom PG ya. Misalkan ini 3, ini 2 gitu ya. Oke, kita bayar 100.000, statusnya transfer ya. Oke. Terus, nah bagaimana kita lihat dia itu? Kita bisa lihat di laporan penjualan. Ya, misalkan berdasarkan pelanggan Syahrir. Oke. Nah, oke. Jadi saya transaksinya tadi ini ya. Jadi subtotal belanja saya itu 98.000. Ini jumlahnya ada 6. Subtotal labanya ya 23, ini selisih, ini harga jual ya. Oke.
Jadi ini modalnya 3.000, terus kita jual 5.000, selisihnya 1.900 dikali 3, makanya 5.000 ya. Sama ini harga belinya, terus kita jual segini, untungnya segini, untungnya ini dikali ini, makanya segini ya. Seperti itu hitungannya ya. Ini ya statusnya transfer ya. Kalau kita mau lihat semua ya, tinggal semua transaksi gitu kan. Oke, ini tinggal di zoom. Nah, seperti ini statusnya tunai, hutang, dan lain sebagainya ya. Nanti lembaran yang lain bisa kita lihat. Oh, ini banyak sekali ya. Nah, kita yang terakhir aja dah, Budi ya. Budi tadi hutang kan. Nah, ini hutang dia. Seperti itu. Oke. Ini yang berkaitan dengan hutang dan transfer ya. Oke. Sekarang bagaimana dengan yang berkaitan dengan diskon dan perubahan harga jual ya. Diskon dan perubahan harga jual. Untuk diskon dan perubahan harga jual, misal kita pilih pelanggan, misal Sahira, dia beli barang seperti itu, sama ini juga 12, ini 3. Oke. Nah, jadi ini sekarang saya mau mengganti harga jualnya ya. Oke. Ini saya mau ganti harga jual ini. Ini kan harga jualnya 8.500. Saya mau ganti jadi 8.000 misal. Ini tinggal tekan F8, saya ganti 8.000 ya. Lalu saya pilih. Nah, secara otomatis begini. Ini kalau kita mau ganti harga jual. Tekan F8, lalu klik 2 kali. Sekarang kalau untuk menonaktifkan tekan F11 ya. Oke. Kalau untuk diskon tinggal pilih yang mana yang mau kita kasih diskon. Misalkan yang ini ya, kita kasih diskon 5.000 misal. Tekan F7. Nah, kita masukkan diskonnya 7.000. Jadi diskon di sini bukan persenan ya, tapi nominal ya. Ini kita tinggal klik. Nah, ini keseluruhan diskonnya, keseluruhan, bukan dari per harga ini diskonnya 3 kali enggak ya. Ini langsung 7.000 atau 5.000 yang pas misal. Diskonnya 5.000. Nah, seperti itu ya. Itu untuk diskon dan harga ya. Jadi untuk menonaktifkan tekan F10 ya.